Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Rabu 31 Agustus 2022 berjudul Pelayanan Injil dan Air Mata. Bahan bacaan kita terambil dari Galatia 4 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Saudara, tidak ada yang lebih menyakitkan dibanding konflik relasional, apalagi bila itu terjadi dengan orang yang saudara kasihi. Hal ini ternyata bukan pengalaman baru atau asing bagi Rasul Paulus. Hatinya sangat sedih saat anggota jemaat Galatia berubah sikap terhadap dia. Tadinya dia disambut dan diperlakukan seperti malaikat Allah, bahkan seperti Yesus sendiri, meskipun penampilannya terlihat menjijikkan. Galatia 4 ayat 14. Tak berapa lama mereka memperlakukan dia sebagai seorang musuh. Galatia 4 ayat yang ke-16. Tadinya dianggap malaikat, sekarang jadi musuh. Apa yang dialami oleh Paulus ini merefleksikan bagaimana memahami pelayanan Injil Kristus, baik itu di rumah, di gereja, di kantor, di area publik, bahwa esensi daripada pelayanan Injil adalah sebagai berikut. Seorang berdosa melayani seorang berdosa yang lain dengan berita sukacita bahwa Kristus telah mati dan dibangkitkan untuk kedua belah pihak. Implikasinya adalah karena baik yang melayani atau yang dilayani adalah sama-sama orang berdosa, maka pelayanan itu akan selalu mengandung resiko. Pelayan Injil dapat disalah mengerti, dia dapat difitnah, dia dapat dijauhi, dia dapat dimusuhi, dia dapat dibenci, dia dapat dicuekin, dia dapat tidak dihargai, tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, menghadapi perlakuan tidak adil tersebut, seorang pelayan Injil yang juga merupakan orang berdosa dapat saja berespons sebagai berikut. Dia bisa mengasihani dirinya sendiri, lalu kemudian dia tidak peduli dengan orang yang dia layani. Melayani asal-asalan, tanpa spirit of excellence. Saudara, memang ketika difitnah, ketika dimusuhi, seorang pelayan Injil mungkin akan semakin tegar dan tahan banting dalam pelayanan berikutnya. Namun ia juga dapat menjadi pahit, dapat menjadi sinis, apatis, dan kalkulatif. Dia dapat berkata, buat apa saya jungkir balik pikirin orang lain, kalau toh pada akhirnya saya diperlakukan seperti keset kaki. Saat saudara berkata seperti itu, entah di dalam hati atau entah dalam nada kemarahan kepada seseorang, saudara sebenarnya sedang melengsarkan Tuhan dari tahtanya dan menjadikan harga diri saudara sebagai Tuhan. Saudara lupa bahwa di dalam Kristus harga diri saudara telah diakui sepenuhnya satu kali untuk selamanya saat Dia rela mati di atas kayu salib bagi saudara saat saudara masih cuek dan memusuhi Dia. Saudara lupa bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan memberi kasih karunia dan kasih karunia-Nya itu cukup bagi saudara. Aplikasinya bagi saudara yang melayani. Kasih karunia-Nya cukup untuk dapat mengasihi secara tulus dengan air mata, dengan doa sebagaimana Kristus mengasihi. Bagi orang yang saudara layani, saudara harus meyakini bahwa kasih karunia Allah cukup untuk mentransformasi hidupnya. Allah yang telah memulai di dalam dirinya akan terus melakukan itu semua, meskipun mungkin terasa lambat, terasa lama sekali. Inilah perspektif ilahi yang perlu untuk kita pahami dan kita mengerti. Oleh sebab itu, itulah salah satu alasan kenapa Tuhan Yesus mengizinkan air mata dalam pelayanan. Karena di dalam setiap linangan air mata saudara, untuk orang-orang yang tidak berterima kasih, itu berarti means of grace untuk mengikis ego, mengikis kepahitan dan kecenderungan kita yang suka mengasihani diri sendiri. Dan yakinlah, setiap kali itu terjadi, percayalah bahwa saudara sedang
diubahkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu kembali kami dikuatkan dan juga ditegur untuk kami memiliki sikap yang benar tak kala kami menghadapi respon yang sulit, respon yang bahkan menyakitkan tak kala kami melayani Tuhan. Kami memandang Engkau, Yesus Kristus, yang terlebih dahulu mengasihi kami dan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap setia menjalankan panggilan pelayanan kami, apapun respon yang kami terima, karena semuanya itu adalah cara Tuhan untuk bisa membentuk kami semakin serupa dengan Engkau. Kami mau mempraktikkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam seluruh hidup dan pelayanan kami, agar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.